Pernahkah kamu merasa bingung dengan sikap seorang pria yang kadang terasa dekat tapi kadang juga terasa jauh? Dan kamu tidak tahu apakah dia benar-benar menyukaimu atau hanya bersikap ramah biasa saja. Padahal sebenarnya ada banyak sekali tanda-tanda tersembunyi yang diam-diam dia kirimkan kepadamu setiap hari tanpa kamu sadari. Dan kalau saja kamu tahu tanda-tanda itu sejak awal, mungkin kamu tidak akan melewatkan kesempatan cinta yang sebenarnya sudah ada di depan matamu selama ini. Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam semua tanda bahwa seorang pria menyukaimu. Mulai dari perilaku sehari-hari, kata-kata yang dia ucapkan, sikap pria pemalu. Tanda-tanda kalian sebenarnya saling suka, tanda di lingkungan kerja. Tanda dari pria yang lebih muda, perilaku, suka tapi malah menghindar. Sampai tindakan yang sebenarnya sama artinya dengan menyatakan cinta. Semuanya akan dibahas tuntas di sini supaya kamu tidak pernah lagi melewatkan sinyal cinta dari seorang pria. Mari kita mulai langsung dari yang paling mendasar, yaitu perilaku-perilaku yang hanya dilakukan seorang pria ketika dia benar-benar menyukai seseorang. Dan perilaku pertama yang sangat sering terjadi adalah ketika dia tiba-tiba tertarik dengan hobi dan kesukaanmu. Misalnya kamu suka mendengarkan musik dari penyanyi tertentu, atau kamu hobi menggambar, atau kamu suka koleksi tanaman hias. Lalu tiba-tiba dia bilang, aku juga baru mulai suka itu loh. Ajarin dong. Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak pernah menunjukkan minat pada hal tersebut. Ini adalah tanda yang sangat jelas karena seorang pria yang menyukaimu akan berusaha menciptakan kesamaan dan titik temu denganmu supaya kalian punya lebih banyak bahan obrolan dan alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Dia ingin kamu merasa bahwa kalian cocok dan punya banyak kesamaan sehingga hubungan kalian bisa berkembang lebih jauh. Dan ini bukan hanya soal hobi saja, tapi juga bisa meluas ke hal-hal lain seperti makanan favoritmu, film yang kamu suka, atau bahkan artis yang kamu idolakan. Semua itu akan dia pelajari dan coba untuk menyukainya juga demi bisa lebih dekat denganmu. Tanda kedua yang sangat mudah dikenali adalah ketika dia berada di dekatmu dan tiba-tiba volume suaranya menjadi lebih keras dari biasanya. Entah itu saat dia sedang tertawa, bercerita, atau bahkan hanya berkomentar tentang sesuatu. Suaranya seolah-olah naik satu level ketika kamu ada di sekitarnya. Dan ini terjadi karena secara naluriah dia ingin kamu memperhatikannya. Dia ingin kamu menyadari keberadaannya, dan kalau bisa dia berharap kamu akan ikut masuk ke dalam percakapan yang sedang dia lakukan. Ini seperti cara seekor burung merak yang mengembangkan bulunya untuk menarik perhatian. Pria juga melakukan hal serupa dengan cara mereka sendiri, yaitu menjadi lebih berisik dan lebih ekspresif ketika orang yang mereka sukai ada di dekat mereka. Dan bahkan setelah percakapan itu selesai, dia diam-diam berharap kamu akan mendatanginya dan bertanya, tadi ngobrol apa sih kok seru banget, karena itu akan menjadi kesempatan emas baginya untuk memulai obrolan denganmu. Kemudian tanda ketiga yang sering terjadi di era digital ini, adalah ketika pesan-pesannya di WhatsApp atau aplikasi chatting lainnya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Dia akan terus bertanya kepadamu tentang berbagai hal mulai dari yang ringan seperti, hari ini ngapain aja? Sampai yang lebih personal seperti, kamu suka warna apa sih? Atau, kalau liburan biasanya kemana? Alasan dibalik semua pertanyaan ini ada dua, yaitu pertama dia memang benar-benar ingin mengenalmu lebih dalam, dan kedua dia tahu bahwa kalau pesannya diakhiri dengan pertanyaan maka kemungkinan besar kamu akan membalas dan percakapan mereka tidak akan berakhir begitu saja. Karena bagi seorang pria yang sedang jatuh cinta, bertukar pesan denganmu adalah momen yang sangat berharga dan dia tidak mau mengakhirinya sendiri. Jadi kalau kamu merasa ada seseorang yang selalu bertanya banyak hal kepadamu lewat chat, cobalah perhatikan apakah itu adalah tanda bahwa dia menyukaimu. Tanda keempat ini sangat penting dan menunjukkan keseriusan seorang pria, yaitu ketika dia menghormati batasanmu dan tidak pernah memaksamu untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas sebelum kalian resmi berpacaran. Pria yang benar-benar serius dan tulus menyukaimu akan menghargaimu sebagai pribadi yang utuh, dan dia akan bersabar menunggu sampai hubungan kalian berada di tahap yang tepat. Bahkan ada pria yang sudah menetapkan dalam hatinya bahwa dia akan menunggu dan tidak terburu-buru karena dia ingin menunjukkan bahwa perasaannya bukan hanya soal nafsu tapi benar-benar cinta yang tulus. Jadi kalau ada pria yang justru terburu-buru dan tidak menghormati batasanmu, itu adalah tanda bahwa dia mungkin tidak seserius yang kamu kira dan sebaiknya kamu berhati-hati. Tanda kelima adalah ketika dia sering memujimu, entah itu tentang penampilanmu, gaya rambutmu yang baru,
pakaian yang kamu kenakan, atau bahkan hal-hal kecil seperti cara kamu tertawa atau cara kamu berbicara. Semua itu terlihat indah di matanya karena ketika seorang pria jatuh cinta, segala sesuatu tentang orang yang dia sukai akan tampak bersinar dan memukau. Jadi apapun yang kamu lakukan, dia akan cenderung memberikan respons positif dan memujimu. Dan kalau kamu merasa ada seseorang yang selalu memuji hal-hal kecil tentangmu, maka ada kemungkinan besar orang itu menyimpan perasaan khusus terhadapmu. Tanda keenam yang berkaitan erat dengan tanda kelima adalah ketika dia menyadari perubahan kecil pada penampilanmu, seperti ketika kamu mengganti gaya rambut atau memakai aksesoris baru. Pria yang tidak tertarik padamu biasanya tidak akan menyadari perubahan-perubahan kecil seperti itu karena mereka memang tidak memperhatikanmu dengan seksama. Tapi pria yang menyukaimu akan selalu mengamatimu dengan penuh perhatian sehingga perubahan sekecil apapun pasti akan dia sadari. Dan dia juga tahu bahwa wanita senang ketika perubahannya diperhatikan, jadi dia akan memanfaatkan momen itu untuk memberikan kesan baik kepadamu dengan mengatakan sesuatu seperti, rambutnya beda ya hari ini. Bagus loh, atau, kamu pakai anting baru ya, cocok banget. Tanda ketujuh adalah bahasa tubuhnya ketika berbicara denganmu. Khususnya ketika dia secara tidak sadar mencondongkan tubuhnya ke arahmu saat kalian sedang mengobrol. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar fokus dan tertarik dengan apa yang kamu katakan. Dia tidak ingin melewatkan satu kata pun dari mulutmu. Dan selain mencondongkan tubuh ke depan, tanda lain yang sama kuatnya adalah ketika seluruh tubuhnya menghadap ke arahmu, bahkan ketika kalian duduk bersebelahan atau dalam posisi yang agak jauh. Kalau dia tetap memutar tubuhnya supaya menghadapmu, itu berarti dia sedang memberikan perhatian penuh kepadamu dan itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia tertarik padamu. Tanda kedelapan adalah ketika dia mengingat hal-hal yang pernah kamu ceritakan sebelumnya. Misalnya beberapa minggu lalu kamu pernah menyebutkan bahwa kamu suka makan bakso di warung tertentu dan kemudian suatu hari dia tiba-tiba mengajakmu ke warung itu sambil bilang, kamu kan suka bakso di sini ya? Aku ingat kamu pernah cerita. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkan dan memperhatikan setiap kata yang kamu ucapkan karena percakapan denganmu sangat berarti baginya. Dia menyimpan semua informasi tentangmu di dalam ingatannya dan menggunakannya sebagai bahan untuk menciptakan momen-momen spesial bersamamu. Tanda kesembilan yang cukup menarik dari sudut pandang psikologi adalah ketika dia sering menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku atau gue dalam percakapan denganmu. Misalnya, aku sih mikirnya begini, atau menurut gue itu keren banget. Penggunaan kata ganti orang pertama yang berlebihan ini sebenarnya adalah bentuk dari keinginan untuk menunjukkan jati dirinya kepadamu. Dia ingin kamu mengenal siapa dia sebenarnya, apa yang dia pikirkan, dan apa nilai-nilai yang dia pegang. Ini bahkan didukung oleh penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang tertarik secara romantis cenderung lebih sering menggunakan kata ganti orang pertama dalam percakapan mereka. Tanda ke-10 yang juga terjadi secara tidak sadar adalah ketika gerakan kalian mulai sinkron. Misalnya kalian minum pada waktu yang bersamaan, atau kalian menyentuh rambut di saat yang sama. Atau bahkan kalian menoleh ke arah yang sama pada waktu yang bersamaan. Fenomena ini dalam psikologi disebut mirroring atau pencerminan dan ini terjadi secara alami ketika seseorang merasa nyaman dan tertarik dengan orang lain. Jadi kalau kamu memperhatikan bahwa gerakan-gerakanmu sering sinkron dengan seorang pria tertentu, itu bisa jadi tanda yang sangat kuat bahwa dia menyukaimu. Dan tentu saja tanda yang paling universal dari semuanya adalah senyuman. Ketika seorang pria menyukaimu, dia akan lebih banyak tersenyum saat bersamamu dibandingkan saat dia bersama orang lain. Senyumannya pun berbeda, lebih hangat, lebih tulus, dan matanya ikut tersenyum. Jadi perhatikanlah apakah ada perbedaan dalam senyumannya ketika dia bersamamu dan ketika dia bersama orang lain karena itu bisa menjadi petunjuk yang sangat berharga. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu kata-kata atau kalimat yang sering diucapkan oleh pria ketika dia menyukaimu. Karena selain dari tindakan, pria juga sering menyembunyikan perasaannya di balik kata-kata yang terdengar biasa saja tapi sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat pertama yang perlu kamu perhatikan adalah ketika dia bercerita tentang masa lalunya. Misalnya, dulu waktu SMA aku pernah ikut band loh, atau waktu kecil aku sering diajak mancing sama kakek.
Ketika seorang pria membagikan cerita masa lalunya kepadamu itu berarti dia sedang melakukan self-disclosure atau keterbukaan diri. Dia ingin kamu mengenalnya bukan hanya dari siapa dia sekarang tapi juga dari perjalanan hidupnya. Dan ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia menyukaimu karena pria biasanya tidak mudah membuka diri kepada sembarang orang. Kalimat kedua adalah, ajak-ajak lagi ya kalau mau pergi, atau kalimat serupa yang pada dasarnya meminta kamu untuk mengajaknya lagi. Di balik kalimat ini sebenarnya dia sedang mencari tahu apakah kamu juga tertarik padanya. Dia ingin melihat reaksimu apakah kamu akan mengajaknya lagi atau tidak. Karena pria seringkali takut untuk mengambil langkah pertama, jadi mereka memilih untuk melempar sinyal-sinyal kecil seperti ini sambil menunggu respons darimu. Dan kalau kamu memang menyukai pria tersebut, jangan ragu untuk mengajaknya lagi karena itu akan memberinya keberanian untuk melangkah lebih jauh. Kalimat ketiga yang sangat jelas menunjukkan ketertarikan adalah, memangnya kenapa kamu putus sama mantan? Atau pertanyaan apapun yang berkaitan dengan hubungan masa lalumu. Ketika seorang pria menanyakan hal ini, dia sedang berusaha memahami apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan. Tipe pria seperti apa yang kamu suka? Dan apa kesalahan yang harus dia hindari supaya dia bisa menjadi pria yang tepat untukmu? Orang yang tidak tertarik padamu tidak akan repot-repot menanyakan tentang hubungan masa lalumu karena itu bukan urusan mereka. Jadi kalau ada pria yang menanyakan hal ini kepadamu, kamu boleh merasa cukup yakin bahwa dia tertarik padamu. Kalimat keempat adalah, kamu pasti banyak yang suka ya, atau, kamu populer banget sih. Di balik kalimat ini sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa di matanya kamu adalah orang yang sangat menarik dan dia heran kalau tidak ada yang menyukaimu. Selain itu, dia juga sedang mencari tahu apakah ada banyak saingan yang harus dia hadapi atau apakah jalannya masih terbuka untuk mendekatimu. Kalimat kelima yang sangat gamblang adalah, aku lagi sendiri nih, belum punya pacar. Ketika seorang pria mengatakan ini kepadamu tanpa kamu tanya, dia sedang memberitahumu bahwa statusnya available dan secara tidak langsung dia berharap kamu akan tertarik untuk mengisi posisi itu. Ini adalah sinyal yang cukup kuat, jadi perhatikan baik-baik. Kalimat keenam adalah, aku dukung kamu, atau, aku selalu support kamu. Ketika seorang pria mengatakan ini, artinya dia ingin kamu tahu bahwa dia selalu ada di pihakmu dan dia ingin menjadi orang yang bisa kamu andalkan. Selain itu, dengan menjadi pendukungmu, dia berharap kamu akan melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan dan itu akan meningkatkan citranya di matamu. Kalimat ketujuh adalah, kalau butuh bantuan bilang aja ya, jangan sungkan. Ini artinya dia ingin kamu bergantung padanya dan memperlihatkan sisi rentanmu kepadanya. Karena banyak pria yang merasa bahwa ketika seorang wanita memperlihatkan kelemahannya itu adalah tanda bahwa dia dipercaya dan itu membuka pintu baginya untuk melangkah lebih dekat. Kalimat kedelapan adalah, gak apa-apa kok, santai aja. Ketika kamu meminta bantuan atau merasa tidak enak karena merepotkannya dan dia merespons dengan sangat ringan seperti ini, itu berarti dia benar-benar senang bisa membantumu. Bahkan dalam hatinya dia merasa beruntung karena kamu mau bergantung padanya. Kalimat kesembilan yang sangat romantis dan jelas adalah, kalau sama kamu waktu rasanya cepat banget ya. Ini pada dasarnya adalah cara dia mengatakan bahwa dia sangat menikmati setiap detik yang dia habiskan bersamamu. Dia sangat bahagia bersamamu sampai waktu terasa berlalu begitu cepat. Dan dengan mengatakan ini dia juga sedang mencari tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Jadi kalau kamu memang merasakan hal yang sama, jangan ragu untuk mengatakannya karena itu akan menjadi lampu hijau baginya untuk mendekatimu lebih agresif. Kalimat ke-10 adalah, iya bener banget, atau, nah itu dia, yang pada intinya menunjukkan bahwa dia selalu setuju denganmu. Ini adalah teknik yang disebut mirroring verbal di mana seseorang cenderung menyetujui dan mengamini apa yang dikatakan oleh orang yang disukainya supaya tercipta kesan bahwa mereka memiliki kesamaan pandangan. Namun perlu diingat bahwa teknik ini juga kadang digunakan oleh pria yang hanya ingin bermain-main, jadi kamu perlu memperhatikan apakah ketulusannya konsisten atau hanya di permukaan saja. Sekarang kita beralih ke topik yang sangat menarik, yaitu tanda-tanda dari pria pemalu atau yang sering disebut pria introvert. Karena pria tipe ini memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan perasaannya dan seringkali tanda-tanda dari mereka sangat halus sehingga mudah sekali terlewatkan. Tanda pertama dari pria pemalu adalah dia akan mendekat sedikit demi sedikit.
Dia tidak akan langsung duduk di sebelahmu atau langsung mengajakmu bicara, tapi dia akan perlahan-lahan mengurangi jarak fisik antara kalian. Mungkin hari ini dia duduk 2 kursi dari kamu, besok 1 kursi. Dan lusa dia akhirnya duduk tepat di sebelahmu. Ini karena pria pemalu memahami bahwa jarak fisik mencerminkan jarak emosional, tapi dia tidak cukup berani untuk langsung mendekat, jadi dia melakukannya secara bertahap. Tanda kedua adalah ketika matanya bertemu dengan matamu, dia akan langsung mengalihkan pandangan. Ini bukan karena dia tidak suka padamu, justru sebaliknya dia sangat menyukaimu, tapi dia takut ketahuan dan dia takut kamu akan merasa tidak nyaman. Pria pemalu sangat sensitif terhadap penolakan, jadi dia akan melakukan segala cara untuk menghindari situasi yang bisa membuatnya merasa ditolak, termasuk menghindari kontak mata langsung. Tanda ketiga adalah respons chatnya yang sangat cepat. Meskipun di dunia nyata dia mungkin jarang berbicara denganmu, tapi di dunia maya dia bisa menjadi orang yang paling aktif membalas pesanmu. Ini karena chatting memberikan rasa aman bagi pria pemalu. Dia bisa memikirkan kata-katanya sebelum mengirimnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang ekspresi wajahnya atau bahasa tubuhnya. Jadi kalau ada pria yang jarang bicara denganmu secara langsung tapi selalu cepat membalas chatmu, itu adalah tanda yang sangat kuat. Tanda keempat adalah dia tertarik dengan hal-hal yang kamu sukai. Sama seperti pria pada umumnya, pria pemalu juga akan berusaha mencari titik temu denganmu dengan cara mempelajari dan menekuni hal-hal yang kamu sukai. Tanda kelima yang sangat istimewa adalah ketika dia mulai menceritakan hal-hal pribadi tentang dirinya kepadamu. Pria pemalu biasanya sangat tertutup dan jarang berbagi cerita pribadi dengan orang lain. Jadi ketika dia mulai terbuka kepadamu tentang pengalaman masa lalunya, ketakutannya, impiannya, atau hal-hal yang membuatnya bahagia, itu berarti dia sudah menempatkanmu di posisi yang sangat spesial dalam hidupnya, dan itu adalah tanda yang luar biasa kuat bahwa dia menyukaimu. Tanda keenam adalah sikapnya yang berbeda terhadapmu dibandingkan terhadap wanita lain. Ini bisa bermanifestasi dalam 2 cara, yaitu dia bisa menjadi lebih canggung dan kaku di dekatmu, atau sebaliknya dia justru menjadi lebih hangat dan perhatian. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa dia menyukaimu karena perbedaan sikap itu muncul dari fakta bahwa dia memperlakukanmu secara istimewa di dalam hatinya. Jadi kalau kamu merasa dia bersikap aneh atau berbeda kepadamu dibandingkan ke orang lain, jangan langsung berpikir negatif, karena itu mungkin justru tanda bahwa dia menyukaimu. Kalau kamu menyukai pria pemalu, kuncinya adalah kamu perlu sedikit lebih proaktif dan memberikan rasa aman kepadanya. Tunjukkan bahwa kamu menerima dia apa adanya dan dia tidak perlu takut ditolak olehmu. Dengan begitu dia akan perlahan-lahan membuka hatinya dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Sekarang mari kita bahas tentang tanda-tanda bahwa kalian sebenarnya sudah saling suka, atau yang biasa disebut tanda-tanda hubungan timbal balik. Karena seringkali ketika kita menjadi pihak yang terlibat langsung, kita justru tidak bisa melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah sangat jelas di mata orang lain. Tanda pertama yang paling klasik adalah ketika frekuensi mata kalian bertemu semakin meningkat. Ini terjadi karena kalau kamu sering menatapnya dan dia juga sering menatapmu, maka secara matematis kemungkinan mata kalian bertemu akan semakin tinggi. Jadi kalau kamu merasa akhir-akhir ini sering sekali mata kalian bertemu, itu bukan kebetulan, melainkan karena kalian berdua saling memperhatikan satu sama lain. Tanda kedua adalah ketika percakapan kalian tiba-tiba terasa canggung padahal sebelumnya kalian bisa mengobrol dengan sangat santai. Ini terjadi karena kalian mulai menyadari satu sama lain sebagai lawan jenis dan bukan hanya sebagai teman. Kesadaran baru ini membuat kalian menjadi gugup dan tidak tahu harus bersikap bagaimana, yang akhirnya menciptakan kecanggungan. Tanda ketiga adalah ketika percakapan chat kalian seperti tidak pernah berakhir. Kalian berdua sama-sama tidak ingin mengakhiri percakapan, jadi kalian terus mencari topik baru atau melempar pertanyaan baru supaya obrolan tetap berlanjut. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa kalian berdua menikmati komunikasi satu sama lain. Tanda keempat adalah ketika kalian entah bagaimana selalu berakhir berdua saja. Mungkin teman-teman kalian secara tidak sadar memberikan ruang untuk kalian, atau mungkin kalian berdua secara tidak sadar mencari momen untuk bisa berduaan. Apapun alasannya, kalau kalian sering berakhir dalam situasi berdua saja, itu adalah tanda yang sangat kuat. Tanda kelima adalah ketika sikap kalian satu sama lain berbeda dari sikap kalian terhadap orang lain. Entah itu menjadi lebih perhatian atau justru menjadi lebih canggung, keduanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara kalian.
Tanda keenam adalah ketika topik percakapan kalian semakin sering menyentuh tema percintaan. Kalian mulai saling bertanya tentang tipe ideal, pengalaman cinta masa lalu, pandangan tentang hubungan, dan hal-hal romantis lainnya. Ini terjadi karena secara tidak sadar kalian berdua ingin membawa hubungan ke arah yang lebih romantis. Tanda ketujuh adalah jarak fisik kalian yang semakin dekat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jarak fisik mencerminkan jarak emosional, jadi kalau kalian merasa nyaman berada sangat dekat satu sama lain itu berarti hati kalian juga sudah sangat dekat. Tanda kedelapan adalah ketika orang-orang di sekitar kalian mulai bergosip atau berkomentar tentang kedekatan kalian. Seringkali orang luar bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang terlibat langsung, jadi kalau teman-temanmu mulai menggodamu dengan namanya atau bilang, kalian cocok banget sih, itu mungkin karena mereka melihat sesuatu yang nyata. Tanda kesembilan adalah perasaan tenang dan nyaman yang kalian rasakan saat bersama. Kalau kalian berdua merasa bahwa kehadiran satu sama lain membawa ketenangan dan kenyamanan, itu adalah tanda bahwa kalian sudah saling menerima di level yang sangat dalam. Tanda ke-10 adalah senyuman yang tidak pernah hilang. Kalau setiap kali kalian bertemu atau berbicara kalian berdua selalu tersenyum dan senyuman itu terasa sangat natural dan tulus, itu adalah tanda yang indah bahwa kalian saling suka. Apalagi kalau senyuman itu berbeda dari senyuman yang kalian berikan kepada orang lain. Tanda ke-11 adalah kalian saling mengingat detail percakapan yang pernah terjadi. Tanda ke-12 adalah ajakan dari salah satu pihak hampir tidak pernah ditolak oleh pihak lainnya karena kalian berdua sama-sama ingin menghabiskan waktu bersama. Tanda ke-13 adalah sentuhan fisik ringan tidak pernah ditolak atau dihindari oleh kedua belah pihak yang menunjukkan tingkat kenyamanan yang sangat tinggi. Tanda ke-14 adalah kalian saling berbagi masalah dan curhat yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Tanda ke-15 adalah kalian tidak pernah saling mengkritik dengan cara yang menyakitkan melainkan selalu saling menghargai pendapat masing-masing. Tanda ke-16 adalah frekuensi pujian yang meningkat dari kedua belah pihak. Dan tanda ke-17 yang paling intuitif adalah perasaanmu sendiri yang mengatakan bahwa kalian memang saling suka, karena percayalah intuisi itu seringkali benar terutama kalau didukung oleh bukti-bukti yang logis. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat relevan bagi banyak orang, yaitu tanda-tanda seorang pria menyukaimu di lingkungan kerja. Ini adalah situasi yang unik karena di tempat kerja batasan antara profesionalisme dan perasaan pribadi sangat tipis sehingga tanda-tanda ketertarikan seringkali tersamarkan oleh interaksi kerja yang normal. Tanda pertama di lingkungan kerja adalah ketika dia sering sekali mengajakmu mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan. Kalau dia hanya membicarakan soal kerjaan itu memang wajar, tapi kalau dia mulai menanyakan tentang weekend MU, film yang baru kamu tonton, atau makanan favoritmu, itu sudah melampaui batas percakapan profesional dan masuk ke wilayah ketertarikan pribadi. Tanda kedua adalah ketika kamu sering memergokinya sedang menatapmu dari kejauhan. Di lingkungan kerja kita punya banyak alasan untuk melihat ke berbagai arah, tapi kalau pandangannya selalu berakhir padamu itu bukan kebetulan. Dia ingin tahu kamu sedang apa, dengan siapa kamu berbicara, dan apakah ada kesempatan untuk mendekatimu. Tanda ketiga adalah dia selalu berusaha berada di tempat yang sama denganmu. Entah itu di ruang istirahat, di pantry, atau bahkan di lorong kantor. Dia akan menciptakan alasan untuk berada di dekatmu supaya dia bisa melihatmu atau bahkan supaya kamu menyadari keberadaannya. Tanda keempat yang cukup halus adalah perbedaan jarak fisik ketika ada orang lain dan ketika kalian sedang berdua saja. Di depan rekan kerja lain dia mungkin menjaga jarak yang profesional, tapi ketika tidak ada orang lain jaraknya akan menjadi lebih dekat karena dia tidak perlu lagi berpura-pura. Ini menunjukkan bahwa perasaannya yang sebenarnya adalah ingin dekat denganmu. Tanda kelima adalah dia berusaha pulang bersamamu. Waktu pulang kerja adalah momen transisi dari profesional ke personal dan pria yang menyukaimu akan memanfaatkan momen ini untuk bisa mengobrol denganmu dengan lebih leluasa tanpa batasan-batasan profesional. Dan dari sini bisa berkembang menjadi ajakan makan malam bersama atau bahkan kencan. Tanda keenam adalah dia mengajakmu makan setelah pulang kerja. Ini adalah langkah yang lebih berani dari sekadar pulang bersama karena makan berdua menciptakan suasana yang lebih intim dan membuka peluang untuk percakapan yang lebih personal. Dan di Indonesia budaya makan bersama memang sangat kental, jadi ini seringkali menjadi langkah awal yang natural untuk memulai pendekatan.
Tanda ketujuh adalah dia meminta nomor WhatsApp pribadimu atau memfollow akun media sosialmu. Di era digital ini pertukaran kontak pribadi adalah sinyal yang cukup jelas bahwa seseorang ingin menjalin hubungan yang melampaui batas profesional. Tanda kedelapan yang sangat menarik adalah perbedaan antara sikapnya di kantor dan sikapnya di chat. Kalau di kantor dia mungkin terlihat biasa saja, tapi di chat dia menjadi jauh lebih aktif, hangat, dan ekspresif. Itu berarti di chat dia menunjukkan perasaannya yang sebenarnya tanpa tekanan dari lingkungan kerja. Tanda ke-9 adalah ketika dia memberimu sesuatu yang berbeda dari yang dia berikan kepada rekan kerja lain. Misalnya dia membawa oleh-oleh dari liburan dan memberimu oleh-oleh yang lebih spesial atau lebih personal dibandingkan yang dia berikan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa dia memikirkanmu secara khusus. Tanda ke-10 adalah dia selalu sigap membantumu. Entah itu membantu mengerjakan laporan, membawakan minuman, atau sekadar menawarkan bantuan ketika kamu terlihat kewalahan. Ini terjadi karena dia selalu memperhatikanmu dan dia ingin menjadi orang pertama yang ada di saat kamu membutuhkan. Perlu diingat bahwa hubungan romantis di lingkungan kerja memiliki dinamikanya sendiri, dan di Indonesia sendiri cukup banyak pasangan yang awalnya bertemu dan saling jatuh cinta di tempat kerja. Keuntungannya adalah kalian sudah saling memahami tekanan dan tantangan pekerjaan masing-masing sehingga bisa saling mendukung dengan lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda ketertarikan dari pria yang lebih muda. Topik ini semakin relevan di Indonesia karena hubungan di mana wanita lebih tua dari pria semakin diterima oleh masyarakat dan ternyata banyak sekali pasangan dengan dinamika usia seperti ini yang berhasil membangun hubungan yang sangat bahagia. Tanda pertama dari pria yang lebih muda adalah dia akan menunjukkan sisi-sisimu yang menurutnya lucu atau menggemaskan. Misalnya ketika kamu melakukan kesalahan kecil atau menunjukkan sisi polosmu, dia akan menggodamu dengan mengatakan, "Kakak ternyata ada sisi lucunya juga ya," atau, "Kakak ternyata agak ceroboh juga ya haha." Ini dia lakukan bukan untuk merendahkanmu melainkan untuk menciptakan dinamika yang lebih setara karena sebagai pria yang lebih muda dia tidak ingin selalu berada di posisi adik dalam hubungan kalian. Dia ingin dipandang sebagai pria yang setara dan salah satu caranya adalah dengan menunjukkan bahwa kamu juga punya sisi yang membuatnya merasa bisa menjagamu. Tanda kedua adalah dia sering meminta saran atau pendapatmu tentang berbagai hal. Ini adalah cara yang natural baginya untuk menciptakan alasan berinteraksi denganmu karena sebagai pria yang lebih muda dia mungkin merasa canggung kalau tiba-tiba mengajakmu mengobrol tanpa konteks, jadi dia menggunakan permintaan saran sebagai jembatan. Dan topik yang dia tanyakan bisa sangat bervariasi mulai dari masalah pekerjaan sampai urusan pribadi. Tanda ketiga adalah dia sering berada di sekitarmu. Sama seperti pria pada umumnya, pria yang lebih muda juga ingin dekat dengan orang yang disukainya, tapi karena ada jarak usia dia mungkin tidak langsung mengajakmu bicara melainkan hanya berada di dekatmu sambil menunggu momen yang tepat untuk memulai percakapan. Misalnya di kantor dia akan duduk di dekatmu saat jam istirahat atau berjalan melewati mejamu lebih sering dari biasanya. Tanda keempat adalah dia sering menceritakan pencapaiannya kepadamu. Ini adalah cara dia menunjukkan bahwa meskipun usianya lebih muda dia adalah pria yang kompeten, ambisius, dan layak untuk diperhatikan. Kalau dia sering bilang, "Kak, aku baru aja lulus sertifikasi ini loh," atau, "Kak, proyek yang kemarin aku handle berhasil loh," itu adalah caranya membuktikan bahwa dia bisa menjadi pria yang sepadan denganmu. Tanda kelima yang sangat jelas adalah ketika dia secara eksplisit mengatakan bahwa dia menyukai wanita yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah cara dia mengatakan bahwa dia menyukaimu tanpa harus menyebutkan namamu secara langsung. Karena kalau dia tidak tertarik padamu, dia tidak akan repot-repot mengatakan preferensi usia seperti itu karena itu justru bisa menimbulkan salah paham. Tanda keenam adalah dia memujimu. Pujian dari pria yang lebih muda kepada wanita yang lebih tua memiliki bobot yang berbeda karena dalam konteks sosial di Indonesia memuji seseorang yang lebih tua apalagi tentang penampilannya bukan sesuatu yang dilakukan sembarangan, jadi kalau dia melakukannya itu berarti dia benar-benar tulus. Tanda ketujuh adalah dia mulai menggunakan bahasa informal atau bahasa gaul ketika berbicara denganmu terutama saat kalian sedang berdua saja. Ini menunjukkan bahwa dia ingin hubungan kalian menjadi lebih kasual dan setara. Dia tidak ingin selamanya memanggilmu, kakak, dengan nada formal melainkan ingin berbicara denganmu sebagai sesama manusia yang sedang saling mendekati. Tanda kedelapan adalah dia terlihat sangat senang dan antusias ketika kamu meminta bantuannya.
Karena pria pada dasarnya ingin merasa dibutuhkan dan ketika wanita yang lebih tua yang biasanya dianggap lebih mandiri dan mampu mengurus segalanya sendiri justru meminta bantuan kepadanya itu membuat dia merasa sangat spesial dan dihargai. Kalau kamu tertarik dengan pria yang lebih muda, jangan biarkan perbedaan usia menjadi penghalang. Di Indonesia zaman sekarang hubungan seperti ini semakin diterima dan bahkan secara statistik wanita memiliki harapan hidup yang lebih panjang, jadi memiliki pasangan yang lebih muda bisa berarti kalian bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Selain itu, pria yang lebih muda seringkali termotivasi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya supaya bisa sejajar dengan pasangannya yang lebih tua dan itu menciptakan dinamika yang sangat positif bagi kedua belah pihak. Sekarang kita masuk ke topik yang mungkin paling membingungkan bagi banyak wanita yaitu perilaku, suka tapi malah menghindar, atau yang sering disebut push-pull behavior. Ini adalah situasi di mana seorang pria sebenarnya menyukaimu tapi perilakunya justru seolah-olah dia tidak tertarik atau bahkan menghindarimu. Dan ini seringkali terjadi pada pria yang pemalu, kurang berpengalaman dalam percintaan, atau yang sedang mengalami kebingungan emosional. Perilaku pertama dari tipe ini adalah dia tiba-tiba menjadi lebih dingin atau cuek terhadapmu. Ini terjadi bukan karena dia berhenti menyukaimu melainkan justru karena dia sudah terlalu nyaman denganmu sehingga dia mulai menunjukkan sisi aslinya yang mungkin tidak selalu hangat dan ramah. Mirip seperti bagaimana seseorang bisa bersikap kasar kepada ibunya bukan karena tidak sayang melainkan justru karena merasa sangat aman dan diterima. Jadi kalau sikapnya sedikit berubah menjadi lebih cuek jangan langsung panik karena itu mungkin justru tanda bahwa dia merasa nyaman denganmu. Perilaku kedua adalah dia langsung mengalihkan pandangan ketika mata kalian bertemu. Seperti yang sudah dibahas di bagian pria pemalu ini terjadi karena dia takut perasaannya ketahuan melalui matanya. Tapi di sisi lain dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapmu jadi yang terjadi adalah siklus menatap ketahuan mengalihkan pandangan yang terus berulang. Perilaku ketiga adalah dia sangat aktif di chat tapi sangat pasif di dunia nyata. Di chat dia bisa menjadi sangat ekspresif dan terbuka tapi ketika bertemu langsung dia berubah menjadi pendiam dan canggung. Ini karena chat memberikan buffer atau jarak aman yang membuatnya merasa lebih berani sementara interaksi langsung membuatnya gugup. Perilaku keempat yang cukup mengejutkan adalah ekspresinya yang serius atau datar ketika bersamamu padahal seharusnya dia senang. Ini terjadi karena dia terlalu gugup untuk tersenyum atau karena dia takut senyumannya akan terlihat terlalu jelas dan membongkar perasaannya. Ada juga yang sengaja memasang wajah serius karena ingin terlihat keren di depanmu. Jadi jangan salah mengartikan ekspresi seriusnya sebagai tanda ketidaktertarikan. Perilaku kelima yang paling ekstrim adalah dia berusaha menjauh ketika kalian berduaan. Ini terjadi karena tingkat kegugupannya mencapai puncak ketika dia hanya berdua denganmu tanpa ada orang lain yang bisa menjadi pengalih perhatian. Dia tidak tahu harus bicara apa. Dia takut melakukan sesuatu yang memalukan. Jadi solusinya menurut dia adalah pergi dari situasi itu. Meskipun dalam hatinya dia sangat ingin berada di dekatmu. Perilaku keenam adalah dia pura-pura tidak melihatmu dan tidak menyapamu. Ini bisa terjadi karena dia takut percakapan yang mungkin terjadi setelah sapaan itu akan membuatnya gugup. Atau karena dia sengaja ingin menarik perhatianmu dengan cara yang unik yaitu dengan mengabaikanmu supaya kamu penasaran. Kalau kamu menghadapi pria tipe ini, cobalah untuk mengambil inisiatif menyapanya lebih dulu karena itu akan memberikan rasa aman yang dia butuhkan. Kunci untuk menghadapi pria dengan perilaku, suka tapi menghindar, adalah memberikan rasa aman dan menunjukkan bahwa kamu tidak akan menolaknya. Tunjukkan sedikit ketertarikanmu secara halus dan biarkan dia tahu bahwa dia boleh mendekatimu tanpa perlu takut. Dengan begitu dia akan perlahan-lahan berhenti menghindar dan mulai menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Namun penting juga untuk membedakan antara pria yang menghindar karena suka dan pria yang menghindar karena memang tidak tertarik. Cara membedakannya adalah dengan melihat apakah di balik perilaku menghindarnya masih ada tanda-tanda kepedulian dan perhatian kepadamu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tindakan-tindakan yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan menyatakan cinta. Karena tidak semua pria berani mengatakan, "Aku suka kamu," secara langsung tapi mereka menemukan cara-cara lain untuk menyampaikan perasaan yang sama kuatnya. Tindakan pertama adalah ketika dia lebih royal kepadamu dibandingkan kepada orang lain.
Di Indonesia di mana budaya mentraktir teman sangat umum, perbedaan antara traktiran biasa dan traktiran spesial bisa terlihat dari seberapa sering dan seberapa besar yang dia keluarkan untukmu. Kalau dia selalu memaksa untuk membayar ketika kalian makan berdua atau memberikanmu hadiah yang lebih personal dan dipikirkan matang-matang, itu adalah cara dia mengatakan bahwa kamu sangat berarti baginya. Tindakan kedua yang sangat gamblang adalah ketika dia bertanya apakah kamu sudah punya pacar atau apakah ada orang yang kamu sukai. Pertanyaan ini adalah langkah terakhir sebelum dia menyatakan perasaannya. Dia ingin memastikan bahwa jalannya terbuka sebelum dia mengambil lompatan besar itu. Tindakan ketiga adalah ketika dia mengatakan bahwa kamu adalah tipenya. Ini pada dasarnya adalah pernyataan cinta yang disamarkan sebagai pernyataan umum. Tapi perlu diingat bahwa kalimat ini bisa diucapkan oleh pria yang serius maupun yang hanya bermain-main, jadi perhatikan konteks dan konsistensinya. Tindakan keempat adalah ketika dia bertanya tentang rencana akhir pekanmu. Pria biasanya tidak tertarik dengan jadwal orang lain kecuali dia memang ingin menjadi bagian dari jadwal itu. Jadi kalau dia bertanya, weekend ini ada acara nggak? Kemungkinan besar dia ingin mengajakmu keluar. Tindakan kelima adalah ketika dia memberitahumu bahwa dia sedang tidak berpacaran tanpa kamu tanya. Ini adalah undangan terbuka yang sangat jelas, dan kalau kamu merespons dengan memberitahunya bahwa kamu juga sedang sendiri, itu akan menjadi sinyal kuat baginya untuk melangkah lebih jauh. Tindakan keenam adalah ketika dia menghubungimu setiap hari. Pria yang hanya menganggapmu teman biasa tidak akan repot-repot menghubungimu setiap hari karena itu membutuhkan usaha dan komitmen. Jadi kalau ada pria yang selalu menghubungimu setiap hari, entah itu sekadar menanyakan kabar atau berbagi cerita tentang harinya, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia menyukaimu. Tindakan ketujuh adalah ketika topik percakapannya sering menyentuh tema percintaan. Ini adalah cara dia menciptakan asosiasi antara dirinya dan konsep romansa di benakmu. Dia berharap bahwa semakin sering kalian membicarakan tentang cinta, semakin besar kemungkinanmu untuk menghubungkan konsep cinta itu dengan dirinya. Tindakan kedelapan adalah ketika dia mengajakmu ke tempat-tempat yang romantis. Entah itu kafe yang estetik, tempat dengan pemandangan sunset yang indah, taman kota di malam hari, atau tempat-tempat lain yang biasanya dikunjungi oleh pasangan. Ini menunjukkan bahwa dia memandangmu bukan sebagai teman biasa melainkan sebagai seseorang yang ingin dia ajak berbagi momen-momen romantis. Tindakan kesembilan adalah ketika pertanyaan-pertanyaannya semakin personal. Dia mulai bertanya tentang masa kecilmu, impianmu, ketakutanmu, hubungan masa lalumu, dan hal-hal lain yang biasanya tidak ditanyakan oleh teman biasa. Ini karena dia ingin mengenalmu secara utuh dan mendalam yang merupakan fondasi dari hubungan yang serius. Semua tanda dan perilaku yang sudah dibahas secara panjang lebar di atas pada dasarnya berakar pada satu hal yang sangat sederhana, yaitu ketertarikan dan kasih sayang. Pria memang seringkali tidak pandai mengekspresikan perasaannya secara verbal, jadi mereka menggunakan tindakan, sikap, dan kata-kata yang tersirat untuk menyampaikan apa yang ada di hati mereka. Dan tugas kamu sebagai wanita yang cerdas dan peka adalah mengenali sinyal-sinyal itu supaya kamu tidak melewatkan kesempatan cinta yang mungkin sudah ada di depan matamu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan cinta, jadi jangan hanya terpaku pada satu atau dua tanda melainkan lihatlah gambaran besarnya. Perhatikan konsistensi sikapnya dari waktu ke waktu dan percaya intuisimu karena seringkali hati kita sudah tahu jawabannya jauh sebelum pikiran kita menyadarinya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untukmu dan semoga kamu menemukan cinta yang tulus dan membahagiakan karena setiap orang layak mendapatkan pasangan yang mencintainya dengan sepenuh hati.